Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 30. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bergabung di webinar periode 30 ini dengan topik pertama yang berjudul Review Produktivitas Pekerja Konstruksi yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku Kabag Hukum Setda Kota Kendari. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, malam ini adalah periode 30. Materi pertama dengan mengangkat tema atau topik bagaimana review produktivitas pekerja konstruksi. Jadi pekerja konstruksi ini kita ketahui salah satu komponen yang paling penting yang sangat menentukan produktivitas, output, ya, kuantitas, volume sebuah pekerjaan. Jadi sebuah pekerjaan konstruksi ini salah satu bergantung pada ya produktivitas dari pekerja konstruksi. Kita akan membahas dasar hukumnya, konsep produktivitas, metode pengukuran produktivitas dan perhitungan produktivitas. Jadi saya akan sajikan baik dalam bentuk PPT maupun kertas kerja di Excel itu sendiri ya. Ya, dasar hukumnya ya PUPR nomor 28 2016. PUPR 28 2016 sebenarnya sudah diubah dengan PUPR nomor 1 2022. Namun perubahan ya, ada beberapa perubahan ya masih tetap di PUPR 28 2016 dan yang berubah di PUPR Permen PUPR 1 2022 itu sendiri. Apa sih konsep produktivitas ya? Konsep produktivitas itu faktor yang mendasari itu adalah selain investasi, ya, berarti investasi berarti modal kerja, ya, keuangan, ya, manajemen, ya, tata kelola, ya, ketiga adalah tenaga kerja. Jadi kalau bicara konteks produktivitas, nah, untuk melakukan analisis produktivitas itu tentu kita melihat ya output hasil ya, hasil dari produksi dan input, bagaimana produksi itu bekerja ya, bagaimana produksi itu bekerja. Ada 4 hal sebenarnya. Pertama tadi tenaga kerja, kedua bahan atau material, keempat peralatan, dan kelima waktu. Nah, kita membahas yaitu tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja itu dianalisa harga satuan pekerjaan, termasuk juga di sehari-hari kita di pekerjaan, itu dinyatakan dalam orang per jam. Jadi orang per jam bisa, orang per hari. Jadi ini bergantung dengan kebutuhan untuk menghasilkan suatu pekerjaan tertentu. Kalau orang per jam, ya orang per jam berarti produktivitasnya itu ya, dihitung berdasarkan konteks pekerjaan tersebut. Misalnya pekerjaan tersebut memerlukan waktu yang singkat misalnya. Misalnya seorang konsultan, ya, konsultan bisa dihitung orang per jam. Atau juga orang per hari, gitu. Pekerjaan konstruksi, ya. Orang per hari kita ketahui itu salah satu
produktivitas, ukuran produktivitas tenaga kerja. Nah, juga semua produktivitas tenaga kerja ini dikonversi dalam bentuk koefisien. Ya, koefisien ini indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk mengerjakan. Jadi kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap satuan volume atau kuantitas pekerjaan. Jadi produktivitas orang per jam ini dikonversi menjadi koefisien tenaga kerja. Faktor yang menunjukkan koefisien tenaga kerja atau kuantitas jam kerja itu faktor yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan satuan pekerjaan berdasarkan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Jadi kualifikasi tenaga kerja juga sangat menentukan terhadap capaian atau output dalam suatu produktivitas pekerjaan sendiri. Kita bisa lihat kodifikasi kita lihat di PUPR ini 28 ini dengan kode ini pekerja, tukang dan seterusnya sampai 16 poin. 16 poin bisa bertambah gitu. Jadi ada produktivitas standar orang per hari. Jadi orang per hari atau disingkat dengan OH ini sama dengan upah pekerja dalam satu hari 8 jam ya, termasuk 1 jam istirahat atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Jadi kalau orang per hari itu satu hari produktivitasnya yang diukur melalui upah pekerjaan itu 8 jam kerja, ya, termasuk 1 jam istirahat gitu. Ada juga produktivitas standar orang per jam. Tadi ada orang per hari, ya data upah pekerja per bulan, maka upah orang per jam dapat dihitung dengan membagi per bulan dengan jumlah hari efektif selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan ini ya bisa Sabtu Minggu. Ya. Kalau 1 minggu kan sudah pasti dia 1 bulan ya. Ataupun kalau bicara ukuran tanggal Masehi, ada juga yang tidak ada sampai tanggal 31, ada sampai tanggal 30, ada sampai tanggal 29 sendiri. Jadi bisa kita ambil tengah-tengahnya ya, antara 24 sampai 25 hari dengan jumlah jam kerja efektif ya 7 jam kerja ya selama 1 hari. 1 hari ini memang harus pasti ada istirahat ya. Pasti ada istirahat. Jadi kita bisa ambil tengah-tengahnya, bisa ambil 24, kita berdasarkan waktu ataupun standar yang ditetapkan sebuah perusahaan misalnya. Ya, sebuah perusahaan. Jadi upah orang per jam ini kalau kita lihat ya, kalau kita bicara upah, ini kita upah orang ya, per bulan dibagi 25 hari kerja kali 7 jam. Ini upah orang per jam. Namun kita tidak membahas tentang upah ya, kita melihat produktivitas. Jadi aktivitas pekerja ini diklasifikasikan 3 hal. Ada essential contribution work ya, suatu pekerjaan yang tidak langsung nanti menjadi bagian penyelesaian pekerjaan. Apa saja? Ya misalnya menunggu tukang yang lain tidak bekerja, mengangkut peralatan yang berhubungan dengan pekerjaan, membaca gambar, menerima instruksi, mendiskusikan. Memang secara tidak langsung dengan essential contribution work ini tidak ada pekerjaan secara aktual ya, secara aktual faktual mengerjakan suatu pekerjaan, tapi merupakan bagian ya. Merupakan bagian. Ada juga pekerjaan yang sifatnya efektif di saat pekerja melakukan pekerjaan di zona pekerjaan. Ada juga pekerjaan tidak efektif, yaitu kegiatan selain di atas tidak menunjang pekerjaan, seperti ya, meninggalkan tempat pekerjaan, jalan di zona pekerjaan, tangan kosong, ya, tidak maksimal. Jadi untuk itu, untuk mengukur faktor utilitas pekerjaan, maka kita dapat rumus gitu. Kita dapat rumus waktu bekerja efektif ya 7 jam ya ditambah 1/4 waktu bekerja kontribusi.
dibagi pengamatan total dikali 100%. Nah, ini juga salah satu pengukuran ya, pengukuran produktivitas pekerja. Apa pengamatan total? Waktu efektif ditambah waktu kontribusi ditambah waktu tidak efektif. Untuk sebuah tim kerja dikatakan waktu efektif memuaskan bila faktor utilitasnya bekerja lebih dari 50%. Namun kita tidak menggunakan rumus ini ya. Kita bisa menggunakan rumus dengan metode kalau untuk pengukuran waktu tenaga kerja hasil dalam per jam dikurangi jam standar, masukkan dalam jam dikurangi jam standar ya, dibagi. Umumnya dalam praktik ya, dari praktik mengukur suatu produktivitas dipakai dengan time and motion study. Ya, apa itu time and motion study? Adalah suatu aktivitas untuk menentukan waktu. Ya, jadi produktivitas waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja atau operator dengan rata-rata skill yang terlatih ya dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo yang normal. Tujuan metode motion study ini untuk menentukan dan mendesain metode kerja. Jadi untuk menentukan dan mendesain ya. Jadi metode kerja apa yang bisa dikerja secara paralel atau dikerja secara bertahap. Misalnya untuk memasang balok misalnya atau tiang ya, ataupun kolom misalnya. Tentu secara paralel harus mulai dari fondasi, mulai dari slope atau T-beam. Dia paralel, dia bertahap gitu. Beda halnya kalau dia paralel. Misalnya pekerjaan ya, tadi fondasi tapak misalnya, fondasi dangkal bisa kita kerjakan juga pada saat bersamaan ya kita melakukan galian misalnya untuk pekerjaan fondasi untuk itu pekerjaan tembok misalnya. Itu bisa dilakukan ya secara bersamaan. Ada juga tujuan time study ya untuk menentukan lama waktu yang dibutuhkan dengan standar pengukuran yang ditetapkan untuk setiap aktivitas yang melibatkan manusia, mesin atau kombinasi aktivitas. Jadi inilah yang sering dipakai ya, yang dipakai pengukuran untuk mengetahui produktivitas. Metode pengukuran time and motion study ini dipakai manakala ketika SCM 1 pada saat membahas source cost meeting rapat kontrak kritis SCM ya. Itu time motion study dipakai untuk menjelaskan, untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap PPK ya, termasuk terhadap pengawas misalnya, bahwa setiap waktu ya, berdasarkan item pekerjaan dia mampu melaksanakan kuantitas atau volume setiap hari berapa dengan jumlah tenaga kerja berapa. Inilah yang bisa dipakai oleh metode motion study ya, time and motion study. Nah, kita menghitung sebuah produktivitas ya, pekerjaan ya, pembesian misalnya. Ya, kalau volume atau kuantitas besian kan kilogram ya, bukan panjang ya, kilogram. Dengan besi polos atau besi ulir misalnya. Ini HSP ya. Misalnya pekerjaan kolom ya, pekerjaan kolom utama ya, pekerjaan tulangan kolom dan casting ya. Kalau tulangan pasti ada base castingnya, ya pasti ada castingnya. Jadi jumlah tim ya, tim satu misalnya. Volume pekerjaan ya untuk tulangan ini adalah 40.000, 19 kg. Koefisiennya ya ini koefisien. Nah, tiba-tiba bagaimana kita menentukan ya
apa namanya, durasi jika ingin mempercepat, termasuk juga produktivitas setiap pekerjaan. Ya. Jadi kita bisa lihat dengan rumus sebagai berikut ya. Iya. Ini pekerjaan kolom misalnya ya. Pekerjaan kolom, koefisiennya kita sudah ketahui ya, koefisien standar ya di PUPR. Maka untuk mencapai rumus produktivitas ya sendiri ya, jumlah orang ya, berapa jumlah orang dulu ya, tenaga kerja, pekerja, tukang besi, kepala tukang, mandor misalnya, berapa jumlah orang yang harus mengerjakan dengan volume pekerjaan ya, kilogram ini 40.619 kilogram. Berapa jumlah hari yang dibutuhkan. Jadi kita bisa kurangi saja misalnya. Jadi kita sudah lihat ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mengalihkan ya, mengalihkan berapa orang yang kita harus tetapkan ya. Berapa orang yang kita membagi berapa orang yang kita harus tetapkan. Kita bagi koefisien dan jumlah tim misalnya. Ya, jadi produktivitas itu dengan rumus jumlah orang yang kita tetapkan, misalnya untuk volume pekerjaan tulangan dengan volume pekerjaan 40.619 kilogram ya. Kita bisa lihat produktivitasnya ya, dibagi koefisien ya, dikali jumlah tim misalnya, timnya satu tim misalnya. Tuh. Nah, berapa durasi waktu ya? Durasi waktu yang dibutuhkan. Jadi sisa kita kali saja ya. Kita kali yaitu kita bagi yaitu volume pekerjaan dibagi dengan produktivitas ya, Jadi total pekerjaan durasi dengan tenaga kerja secara total ya, tenaga kerja 9 orang ya, 9 orang ini adalah 72 hari. Ini pekerjaan tulangan ya, sendiri. Nah, kalau backcasting membuat mal ya, entah backcasting dari kayu, backcasting dari fiber, ya, bahkan ada juga backcasting dari plat ya, sendiri. Sisa kita lihat kalau backcasting ini kan dia punya volume ini meter persegi ya, bukan kilogram gitu, karena dia membuat mal untuk tulangannya demi kepentingan pengecoran misalnya. Ya, mana ada? Ini dia punya koefisien ya, bagaimana menghitung produktivitas ya, sisa itu saja ya. Jadi untuk 510,72 meter persegi ya, kalau jumlahnya pekerja adalah 8 orang ya, 8 orang berarti dibutuhkan 29 hari gitu. Itu tentang pekerjaan kolom. Nah, bagaimana dengan pekerjaan pasangan batu-bata misalnya? Ya. Misalnya satu PC ya, Portland semen ya, satu PC yang dibanding 4 pasir pasang. Jadi kalau kita ketahui misalnya volumenya adalah 380 meter persegi. Kita tahu jumlah tukang ya, tenaga kerja misalnya ya, tukang batu ya, 2 ya.
pekerja koefisiennya itu adalah 0,300 orang per hari. Tukang batu yang dimaksud ini adalah 0,1 misalnya. Bagaimana kita menghitung ya berapa hari yang dibutuhkan ya berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 380 meter persegi dengan jumlah tukang 2 tukang batu misalnya ya, tukang batu. Maka rumusnya adalah tadi volume dikali misalnya koefisien tenaga kerja ya, tenaga kerja yaitu tukang batu ya, dibagi 2, maka 38 ya hasil perkalian bagi 2 dengan 19 hari ya. Jadi kita sudah bisa tahu ini produktivitas. Selanjutnya bagaimana kita tahu untuk waktu ya, bicara time ya. Waktu. Selanjutnya kita bicara produktivitas tukang misalnya ya, untuk tukang. Maka kita ketahui bahwa volume ya dibagi ya, waktu dengan jumlah tukang misalnya. Dengan jumlah tukang. Jadi volumenya 3 ya. 380 ya. Waktu 19 hari ya, 19 hari dengan jumlah tukang. Kita ketahui ya produktivitas tukang batu misalnya bisa dibagi ya. Berarti 10 meter persegi per hari untuk setiap tukangnya. Itu kalau kita ingin melihat sebuah produktivitas tukangnya. Kalau ini tadi durasinya. Nah, bagaimana dengan menghitung jumlah pekerja ya? Jumlah pekerja yang dengan kode ya atau simbol N, di mana K ini adalah koefisien ya, koefisien pekerja ya, ini koefisien pekerja dikali volume dibagi 19 ini adalah hari ya, hari dibagi waktu, maka kalau dengan koefisien pekerja ya, beda koefisien tukang batu ya, pekerja diperoleh ya 1,14 dibagi 19. Jadi untuk jumlah pekerja dengan koefisien pekerja ini adalah 6 pekerja ya, pekerja. Ini tukangnya. Bagaimana caranya dengan mempercepat ini? Kita ibaratnya kontak kritis ini ya, kontak kritis ya, tadi ya kita rumusnya ya adalah koefisien ya dikali sama saja ya dikali waktu bagi T ya. Misalnya koefisien tukang batu dikali volume dibagi 9 ya. Kenapa 9? Dipercepat 9 hari ya. Cepat dari 19 hari. Maka diperoleh kalau untuk tambahan tukang itu sendiri ya, tambahan tukang 4 ya. 4. Jadi kita tetap harus menghitung perbandingan rasio koefisien ya. Koefisien tenaga kerja, koefisien pekerja. Ya. Menghasilkan jika menggunakan 4 tukang, jadi berapa pekerja ya? Pekerja kita sudah tahu rumus bahwa
antara pekerja dengan 4 tukang adalah 12 pekerja. Dengan rumus, jadi berapa pekerja, volume kali waktu dikali tenaga kerja, jumlah tenaga kerja. Volume 380, waktu yang dipercepat ya, dikali 4 ya, 4 tukang, itu 380 dibagi ya, kita lihat ya 380 dibagi 36 ya. Sama dengan 10,6 ya. Jadi kalau kita lihat ya pekerjaannya ya, maka kalau dia 10,6 dia harus hitung ke atas ya. Ke atas ya untuk tukang. Itu saja yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pak. Pak, saya mau nanya mengenai koefisien tadi ya, Pak. Itu koefisien itu diperoleh dari standar dari mana ya, Pak ya? Tadi Bapak bilang dari PUPR ya, Pak ya. Kalau bisa itu nomor ketentuannya nomor berapa? Saya pengen download juga itu. Jadi kalau Bapak malah punya ya bolehlah di-share di sini. Makasih, Pak. Oke, jadi saya share, saya buka-buka lah. Ini PUPR ya. Nah, ini halaman PUPR. Kalau kita lihat PUPR nomor 1 ini, nah, ini kalau PUPR nomor 1 2022. Kelihatan ya ini. Kelihatan PUPR-nya ya ini. Enggak ya? Belum, Pak, belum. Dia tidak masih judul file aja itu. Nah, ini PUPR ya. Ini PUPR nomor 1 2022 ini. Jadi ini yang terbaru ya. Yang terbaru. Di sini ada koefisiennya, akan menjelaskan nanti di lampiran-lampirannya ya. Oh iya. Lampiran-lampirannya saya bukakan. Misalnya koefisien gedung ya. Nah ini semua koefisien ini. Ini sudah diatur di PUPR ya untuk cipta karya ya dan perumahan. Analisa harga satuan pekerjaan ini memakai ini koefisien ini. Nih ya, misalnya pembuatan beton ya. Jadi ini tidak susah ya menghitung RAB ya, tidak susah. Yang penting kita tahu volumenya. Jadi ini untuk 1 meter kubik ya. Ini Pak, untuk 1 meter kubik pembuatan beton kedap air, nggak usah yang terlalu aneh ya. Ya, ini ya. Pemasangan 1 meter persegi backisting untuk fondasi telapak beton bangunan gedung ya. Ini koefisiennya ini sudah kita atur. Sisa masukkan harga saja ya, harga orang per hari. Umpamanya misalnya harga orang per hari itu misalnya gajinya per bulan ya, per bulan 2 juta. Ya, berarti kan dibagi 25 misalnya. Ya, berapa per harinya? Ya, jadi dikali saja. Sehingga untuk pekerjaan ya, untuk pekerjaan 1 meter persegi ini untuk backisting ini atau malnya untuk tulangan misalnya atau fondasi. Ya, tenaga kerjanya ini. Bahan bakunya papan ya, papan, paku, minyak ya. Oh, tidak ada peralatan. Ya, berarti cuma 2 komponen ya.
yang membiayai tenaga kerja dan bahan. Bahannya juga itu papan kayu kelas 3, paku, minyak backcastingnya. Jadi ini sisa dihitung volume saja. Per kubik ini berapa harganya. Misalnya per kubik untuk kayu papan kelas 3 misalnya 3 juta. Ya sih saya tulis saja 3 juta dikali 0,4. Jadi jumlahnya. Kalau juga per kilogram ini di sini ya per kilogram ini paku misalnya 20.000 ya kali 20.000 kali koefisien ini harga satuan. Jadi akan kelihatan ditambahkan dengan biaya umum dan keuntungan ya. Jadi harga satuan pekerjaan untuk ini semua pekerjaan termasuk pembongkaran ya. Jadi selain pemasangan atau pembongkaran hitungannya. Jadi tidak susah ya. Nanti kuantitas dan harganya nanti akan seperti ada sini kuantitas dan harga ya. Itu saya bukakan. Itu untuk cipta karya, sedangkan PUPR ya nomor berapa ini? 22. Ini ya, kelihatan ya ini. Kelihatan. Oh ya, ini yang 28 tadi ya, 28 2016. Ini analisanya ya, analisa pekerjaannya. Terus ini analisa alat ya. Izin Pak. Ya. Saya kadang-kadang kalau nyari di Google itu SK ininya bisa ketemu kadang-kadang ya. Tapi untuk lampiran itu susah tuh nyari itu Pak. Jadi kalau bisa di ini ya Pak, di share di sini ya Pak. Oh ya, nanti saya ada di grup ya, grup 30 ya Pak Ahmad. Padam. Ada Pak saya. Oh ya, nanti saya buatkan drive-nya ya, drive-nya. Oh baik, makasih ya Pak. Makasih Pak Adam. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Ya mungkin cukup ya kalau sudah tidak ada lagi. Ya Pak, mungkin close statement saja Pak. Ya tadi sudah ada rumus-rumusnya, sisa kita masukkan saja ya berdasarkan kebutuhan kita sehingga kita mudah untuk lakukan misalnya review. Ya kalau dari inspektorat review atau audit lah gitu. Audit kinerja misalnya. Audit kepatuhan atau ketaatan kalau masih ada sekarang ya. Kalau dari PPK juga ya penting juga ketika rapat pembahasan source cost meeting ya, rapat kontrak kritis dengan metode tadi kita bisa mengukur setiap hari ya berapa bobot produktivitas untuk mencapai untuk mengejar ketinggalan deviasi itu sendiri. Itu yang penting. Demikian saya serahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung ke webinar malam hari ini. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan